Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zaki. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Wisata Borobudur Indah. Selain itu, saya juga dibimbing oleh Pak Christian Waradendi Wolor dan Ibu Solihah. Masuk kepada latar belakang di mana sumber daya manusia mencakup tenaga kerja yang terlibat dalam menjalankan berbagai proses di perusahaan. Keberhasilan tim dalam mencapai standar perusahaan juga diukur berdasarkan kinerja karyawan yang dapat dinilai baik ataupun buruk. Motivasi karyawan juga berkaitan dengan alasan mereka bekerja, kepuasan mereka terhadap pekerjaan, semangat kerja mereka. Lalu motivasi ini kemudian mempengaruhi disiplin kerja seperti kehadiran dan ketepatan waktu. Sumber daya manusia juga merupakan salah satu aset utama bagi organisasi dengan kontribusi yang sangat berharga dan merupakan faktor penting dalam operasional perusahaan. Selanjutnya, berikut adalah total karyawan dari PT Wisata Borobudur Indah yang terbagi pada 4 tempat, aman jiwa sebanyak 41 orang, Balai Konservasi Borobudur sebanyak 8 orang, TWC Borobudur sebanyak 110 orang, dan Balai Litbang Kesehatan Magelang sebanyak 18 orang. Total dari karyawan PT Wisata Borobudur Indah ini adalah 171 orang. Masuk kepada latar belakang mengenai kinerja karyawan. Di sini ada data kinerja karyawan berdasarkan hasil penilaian kinerja oleh supervisor. Hasil di samping ini menunjukkan bahwa rata-rata 53% karyawan bekerja secara cukup produktif. Sedangkan oleh karena ini, jadilah pertanyaan mengapa dari 177 orang karyawan, 53% diantaranya dinilai cukup produktif. Masuk kepada disiplin kerja. Di sini ada tabel frekuensi keterlambatan, di mana data absensi karyawan pada tahun 2023 ini menunjukkan rata-rata frekuensi keterlambatan sebesar 8%, sedangkan standar umum keterlambatan ideal suatu perusahaan adalah 3-5%. Data ini menunjukkan bahwa banyak karyawan yang belum sepenuhnya memahami pentingnya kedisiplinan, terutama perihal kehadiran. Masuk kepada motivasi. Di sini peneliti melakukan penariset motivasi eh, yang diisi oleh 33 karyawan dari PT Wisata Borobudur Indah, di mana supervisor PT Wisata Borobudur Indah yang mengutarakan beberapa masalah mengenai motivasi kerja karyawan, seperti indikator pemberian prestasi dan pengakuan, tanggung jawab, kondisi kerja, serta upah. Hasil penariset tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara yang diutarakan oleh supervisor dan jawaban dari para responden karyawan PT Wisata Borobudur Indah. Masuk kepada pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana gambaran tentang motivasi, disiplin kerja, dan kinerja karyawan PT Wisata Borobudur Indah? Yang kedua, apakah ada pengaruh antara motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Wisata Borobudur Indah? Lalu yang terakhir, ketiga, apakah ada pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Wisata Borobudur Indah? Masuk kepada tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui gambaran tentang motivasi, disiplin kerja, dan kinerja karyawan PT Wisata Borobudur Indah. Yang kedua, tujuannya untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PT Wisata Borobudur Indah. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Wisata Borobudur Indah. Masuk kepada kajian teori mengenai kinerja karyawan, di mana kinerja karyawan adalah hasil dari tugas yang dilakukan individu atau kelompok dalam suatu organisasi, diukur melalui pencapaian kualitas dan kuantitas kerja sesuai dengan tanggung jawabnya. Kinerja juga dipengaruhi oleh kemampuan, motivasi, dan kemauan karyawan, serta berperan penting dalam produktivitas dan keberhasilan suatu organisasi. Adapun menurut Artana, dimensi dan indikator kinerja adalah kualitas kerja, kuantitas kerja, pengetahuan tentang pekerjaan, loyalitas, kemampuan bekerja sama, kemampuan beradaptasi, inisiatif, kemandirian, dan kreativitas.
Masuk kepada kajian teori mengenai motivasi, di mana motivasi adalah dorongan internal dan eksternal yang mendorong individu untuk bekerja dengan semangat dan usaha maksimal. Pengaruh motivasi terhadap kinerja sangatlah besar dan dapat dipengaruhi oleh kebutuhan pribadi, lingkungan, dan dukungan pemimpin. Karyawan yang termotivasi juga cenderung lebih produktif dan bersemangat, sehingga membantu suatu organisasi mencapai tujuannya. Adapun teori Herzberg mengenai dimensi dan indikator motivasi terbagi dalam dua, yaitu faktor motivasi yang terdiri dari prestasi, pengakuan pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, dan pengembangan potensi individu. Yang kedua, adapun faktor higienis yang terdiri dari kebijakan dan administrasi perusahaan, kualitas supervisi, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, dan upah. Masuk kepada kajian teori mengenai disiplin kerja, di mana disiplin kerja adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan ketaatan terhadap peraturan yang dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Hal ini juga penting untuk meningkatkan efektivitas kerja, mencapai tujuan organisasi, dan memastikan karyawan mematuhi norma serta aturan yang berlaku di perusahaan. Disiplin kerja juga berfungsi sebagai alat manajer untuk mengubah perilaku karyawan agar sesuai dengan standar dari perusahaan. Adapun menurut Rifai, dimensi dan indikator disiplin kerja adalah kehadiran kerja, kepatuhan terhadap peraturan kerja dan standar kerja, tingkat kewaspadaan yang tinggi, dan bekerja dengan etika. Masuk kepada kerangka penelitian, di sini ada hipotesis satu, di mana motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan, dan hipotesis dua, disiplin kerja berpengaruh kepada kinerja karyawan. Masuk kepada metode penelitian, yang pertama yaitu tentang desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan software Smart PLS generasi 4. Populasi dan sampel penelitian ini, populasinya terdiri dari 177 orang. Teknik sampelnya yaitu non-probability sampling dan purposive sampling, serta sampel dari penelitian ini dengan menggunakan rumus Lovin, maka dihasilkan 123 orang. Lalu masuk kepada teknik pengumpulan data, di sini ada kuesioner, berupa prariset motivasi dan riset keseluruhan pada bab 4. Lalu ada pun wawancara dengan supervisor PT Wisata Borobudur Indah. Masuk kepada teknik analisis data, di mana ini adalah yang pertama melakukan analisis deskriptif, lalu pengujian outer model yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, ada pengujian inner model yang terdiri dari R square, Q square, effect size, dan estimate for patch coefficient. Lalu selanjutnya yang terakhir ada uji hipotesis. Masuk kepada hasil dan pembahasan analisis deskriptif mengenai motivasi. Di tabel ini adalah hasil analisis deskriptif dari variabel motivasi, di mana rata-rata jawaban setuju dan sangat setuju tertinggi mencapai 77%. Hal ini terlihat pada pernyataan bahwa yang pertama, karyawan merasa komunikatif dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua, karyawan senang menerima pujian dari atasan atau rekan kerja atas hasil kerja yang mereka lakukan. Yang ketiga, karyawan merasa nyaman dengan perusahaan yang memberikan rasa aman kepada karyawan itu sendiri. Selanjutnya, hasil dan pembahasan analisis deskriptif mengenai disiplin kerja. Di sini ada hasil tabel analisis deskriptif pada variabel disiplin kerja, di mana rata-rata jawaban setuju dan sangat setuju tertinggi di sini mencapai 85%. Hal ini tercermin pada pernyataan yang pertama, yaitu tentang karyawan selalu menggunakan atribut kerja, lalu karyawan juga selalu berpakaian rapi dan lengkap sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan pada saat mereka bekerja. Masuk kepada hasil dan pembahasan outer model pada uji validitas convergent validity. Di sini ada tabel nilai outer loading, di mana dalam teknik analisis partial least square ini, validitas konvergen dapat dinilai melalui analisis outer loading dan nilai average variance extracted, di mana keduanya harus memiliki nilai lebih dari 0,5 untuk dianggap memenuhi kriteria validitas konvergen. Dapat dilihat dari tabel nilai outer loading dan nilai AV ini, keduanya memiliki nilai yang di atas dari 0,5, sehingga berdasarkan nilai outer loading dan AV tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas konvergen.
Masih pada uji validitas mengenai diskriminan validity, di sini sebuah indikator dianggap memenuhi syarat diskriminan validity jika nilai cross-loading indikator terhadap variabelnya lebih besar dibandingkan nilai cross-loading indikator tersebut terhadap variabel lainnya. Berdasarkan tabel nilai cross-loading di samping ini, dapat diketahui bahwa semua indikator yang membentuk masing-masing variabel dalam penelitian ini telah memenuhi standar diskriminan validity dengan nilai cross-loading lebih dari 0,7. Masuk kepada hasil dan pembahasan masih dengan outer model, tetapi bagian uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini dapat dilihat melalui nilai komposit reliability dan Crobunch alpha pada setiap variabel. Suatu variabel dikatakan memenuhi reliabilitas apabila nilai komposit reliability dan Crobunch alpha-nya keduanya lebih dari 0,7. Dapat dilihat pada tabel uji reliabilitas ini, dapat diketahui bahwa nilai komposit reliability dan Crobunch alpha ternyata di atas 0,7%. Hal ini menunjukkan bahwa data untuk setiap variabel telah memenuhi standar reliabilitas. Masuk kepada hasil dan pembahasan mengenai inner model pada R-square, di mana berdasarkan hasil perhitungan dari R-square di sini, diketahui bahwa nilai R-square sebesar 0,414 atau 41%, di mana hasil ini dianggap cukup moderat untuk menjelaskan model penelitian karena menunjukkan bahwa 41% variansi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen yang ada di dalam model tersebut. Masuk kepada inner model Q-square, di mana berdasarkan hasil perhitungan Q-square ini, diketahui bahwa nilai Q-square itu sebesar 0,394, di mana lebih dari 0. Artinya, model menghasilkan nilai observasi yang signifikan dan estimasi parameternya relevan serta memiliki goodness of fit yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam memprediksi variabel endogen dan dapat digunakan dengan kepercayaan yang tinggi. Masuk kepada inner model pada effect size. Berdasarkan tabel effect size di sini, perhitungan effect size tersebut, di mana motivasi dan disiplin kerja memiliki effect size terhadap kinerja karyawan pada kategori kecil tetapi signifikan. Kedua variabel tersebut, yaitu motivasi dan disiplin kerja, memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja karyawan. Meskipun pengaruhnya tergolong kecil, variabel tersebut tetap memiliki peran dan kontribusi yang signifikan dalam mempengaruhi kinerja karyawan. Masuk kepada inner model mengenai estimate path coefficient. Berdasarkan diagram jalur di samping ini, di mana jalur motivasi terhadap kinerja karyawan sebesar 0,352. Lalu jalur disiplin kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 0,321. Dengan skor tersebut, menunjukkan bahwa motivasi dan disiplin kerja sama-sama memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Nilai keduanya juga tergolong dalam kategori pengaruh sedang sesuai dengan rentang interpretasi path coefficient. Masuk kepada hasil dan pembahasan pada uji hipotesis, dapat dilihat pada tabel uji hipotesis di sini. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama, uji konstruk antara motivasi dan kinerja karyawan menghasilkan p-value sebesar 0,022 dan hal tersebut lebih kecil daripada 0,05. Kesimpulannya, motivasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Wisata Borobudur Indah. Lalu yang kedua, uji konstruk antara disiplin kerja dan kinerja karyawan menghasilkan p-value sebesar 0,047, di mana lebih kecil daripada 0,05. Di sini menunjukkan bahwa disiplin kerja juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Wisata Borobudur Indah. Masuk kepada kesimpulan, yang pertama mengenai motivasi, yaitu motivasi sebagai variabel independen dinyatakan berpengaruh langsung dengan positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Wisata Borobudur Indah. Dengan demikian, semakin tinggi motivasi seorang karyawan, maka semakin baik juga kinerjanya. Begitu juga sebaliknya.
Yang kedua, mengenai disiplin kerja sebagai variabel independen dinyatakan berpengaruh langsung dengan positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Wisata Borobudur Indah. Dengan demikian, semakin tinggi juga disiplin kerja seorang karyawan, maka semakin baik pula kinerja karyawan. Dan begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, mengenai motivasi dan disiplin kerja dinyatakan secara bersama-sama berpengaruh langsung dengan positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Wisata Borobudur Indah. Ketika seseorang karyawan memiliki motivasi dan disiplin kerja yang tinggi, maka kinerja pegawainya juga cenderung akan semakin lebih baik dan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Adapun saran yang bisa penulis berikan terhadap eh, objek dari penelitian ini yaitu PT Wisata Borobudur Indah. Yang pertama, untuk meningkatkan kinerja karyawan, PT Wisata Borobudur Indah dapat melakukan fokus pada motivasi dan disiplin kerja dengan memperbaiki kedisiplinan, sikap kerja, kemampuan kolaborasi, serta kualitas dan kuantitas pekerjaan. Perusahaan juga perlu memperhatikan kepemimpinan karyawan untuk membantu mereka dalam mencapai kinerja yang optimal. Kesimpulan ini peneliti simpulkan berdasarkan data dari kinerja karyawan PT Wisata Borobudur Indah. Yang kedua, untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan, PT Wisata Borobudur Indah harus lebih memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan, menciptakan ruang kerja yang nyaman, memberi penghargaan atas prestasi, serta memastikan tanggung jawab karyawan. Kesejahteraan karyawan juga perlu diperhatikan dengan memberikan upah yang layak dan tepat waktu serta tunjangan kesehatan. Yang ketiga, terakhir, untuk meningkatkan disiplin kerja karyawan, PT Wisata Borobudur Indah dapat mendorong kepatuhan terhadap jam kerja dan peraturan, meminimalkan keterlambatan, serta memastikan kewaspadaan dalam menjalankan tugas. Perusahaan juga harus memastikan karyawan bekerja dengan etika yang baik, seperti sopan, jujur, dan rapi. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.